Pasta paling gak masuk akal, paling aneh, dan paling seram yang aku temukan di bulan Juli 2024. Oh ya guys, kalau kalian suka dengan tipe-tipe kode, lanjut ke nomor pertama. Yang pertama, Snow.exe. Ada seorang player bernama Pharrell Flick yang baru saja membuat world baru di Minecraft-nya. Seperti player pada umumnya, ia pun menebang pohon untuk memulai survival barunya. Lalu Pharrell lanjut mengeksplor dunianya. Saat sedang asik mengeksplor, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke world survivalnya Pharrell. Pharrell pun bingung dan entah kenapa ia disconnect setelah seseorang bernama Snowy masuk ke dalam worldnya. Di situ Pharrell mencoba untuk masuk lagi ke server yang ia buat sebelumnya. Namun saat join, ia malah spawn di biome salju. Pharrell pun ngetes chat di server, namun saat itu chatnya tidak dibalas oleh siapapun. Padahal di server ada beberapa orang. Merasa kesepian, Pharrell pun mulai mencari seseorang di server. Namun ia tidak menemukan siapapun. Dalam beberapa menit, Minecraft Pharrell nge-lag dan saat melihat list playernya lagi, hanya ada dirinya dan Snowy. Saat Pharrell sedang berjalan-jalan di biome salju, ia mendapatkan sebuah chat dari Snowy yang bertuliskan, "Hello Pharrell, kamu akan mati sekarang." Seketika Pharrell terdiam dan saat melihat sekitar, ada monster besar yang sedang mengintai Pharrell. Ternyata monster itu bernama Snowy. Monster itu kemudian mengejar Pharrell. Dan saat Pharrell berlari, tiba-tiba monster itu muncul di depannya dan langsung membunuh Pharrell. Setelah mati oleh monster itu, anehnya Pharrell respawn di sebuah rumah yang dipenuhi dengan banyak sekali kepala rusa. Dan tidak hanya itu, di situ juga terdapat gambar monster menyeramkan yang dipajang di dinding-dinding rumah itu. Saat berada di lorong panjang yang ada di rumah itu, lampu-lampu di lorong panjang itu tiba-tiba padam satu persatu. Di saat lampunya padam, monster rusa itu muncul lagi dan berpindah sedikit demi sedikit mendekati Pharrell. Pharrell pun refleks kabur menjauh dari lorong panjang itu. Dan saat sedang lari, ia mendengar ada suara lonceng di depannya. Di situ Pharrell panik, namun karena tak punya pilihan lain, jadi Pharrell terpaksa mendekati suara lonceng itu dan melewati lorong panjangnya sekali lagi. Ketika ia mendekati suara loncengnya, ternyata di situ ada sebuah ruangan dengan banyak manekin di dalamnya. Kemudian saat sedang melihat-lihat manekinnya, tiba-tiba semua manekin itu berubah menjadi muka yang menyeramkan. Melihat hal itu, Pharrell mulai merinding ketakutan. Ia mencoba memperhatikan manekinnya lagi, namun secara mengejutkan monster rusa itu muncul kembali dan langsung mencekik Pharrell serta melahapnya secara hidup-hidup. Yang kedua, The Blood Smiler. Cerita diawali dengan seorang player bernama Chad. Di sore hari menuju malam, ia melakukan aktivitas rutinnya, yaitu farming kebun di belakang rumahnya. Karena bingung ingin berbuat apa lagi di world tersebut, ia memutuskan untuk berjalan-jalan mencari mob untuk persediaan makannya. Saat Chad sedang berjalan-jalan, ia menemukan sebuah goa dan di goa itu ada sign yang bertuliskan goa yang belum dijelajahi. Chad pun kebingungan. Siapa yang menulis sign di dekat goa ini? Perasaan aku cuma sendirian doang di world ini. Apa temenku kali ya yang nulis sign ini pas lagi mabar waktu itu? Ucap Chad dalam hati. Ia lalu memutuskan untuk masuk ke dalam goa tersebut dengan hati-hati. Chad pun masuk lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba saja ia melihat ada redstone di ujung goa tersebut. Ia pun mengambil redstone tersebut tanpa pikir panjang. Setelah mengambil redstone-nya, ia langsung pergi dari goa itu dan menghancurkan sign yang ada di dekat goa tersebut. Ia pun menaruh torch di sepanjang jalan agar bisa kembali ke goa itu lagi.
Sesampainya di rumah, Chad merapikan inventorinya ke dalam sebuah chest. Dan kemudian pergi tidur agar hari di Minecraft-nya menjadi pagi. Keesokan harinya setelah bangun, ia pergi ke kebun untuk mengecek pertumbuhan sayurnya. Namun saat ia berada di kebunnya, ia seperti melihat redstone di kejauhan. Chad pun menjadi penasaran dengan kejadian aneh itu. Ia langsung bergegas melihat redstone itu dari dekat. Ternyata benar saja, apa yang dia lihat adalah sekumpulan redstone. Redstone itu mengarah ke dalam goa tadi. Dan jika kalian perhatikan lagi, sebelumnya Chad menandakan goa itu dengan torch. Namun saat ini torch tersebut telah berubah menjadi redstone biasa. Karena ada yang janggal dengan goa itu, ia mencoba menelusuri goa tersebut. Chad menemukan sebuah redstone di dalam goa. Redstone itu seperti mengarahkan Chad ke suatu tempat. Saat diikuti, redstone itu mengarahkan Chad ke sebuah lorong berwarna merah. Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam. Saat berada di dalam lorong merah itu, tiba-tiba saja jalan tertutup dan Chad terjebak di dalamnya. Ia kemudian panik karena tidak bisa keluar dari tempat itu. Anehnya Chad kini terteleport ke sebuah dimensi lain. Dan level Minecraft-nya terreset secara tiba-tiba ketika ia memasuki dimensi tersebut. Chad panik dan bertanya-tanya, kenapa ia bisa tiba-tiba berada di tempat berlorong seperti itu. Di situ, ia menemukan begitu banyak lorong panjang serta ruangan-ruangan. Saat Chad menoleh ke kiri, ia menemukan ruangan yang memiliki 2 pintu. Karena penasaran, ia mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut. Chad sedang melihat-lihat ruangan aneh itu. Saat sedang melihat-lihat, tiba-tiba saja ada entity yang berlari kencang dari arah kanan menuju ke sebelah kiri. Chad pun terkejut setelah melihat itu. Karena didorong rasa penasaran, ia mencoba melihatnya. Namun saat dicek, ternyata lorong tersebut buntu dan tidak ada apapun di sana. Chad mencoba mencari jalan keluar dengan menghancurkan tembok tersebut. Karena mungkin saja entity itu lewat untuk menunjukkan jalan keluarnya, pikir Chad. Saat Chad sedang berjalan-jalan, ia menemukan perempatan. Dan tepat di tengah perempatan tersebut, Chad tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba saja muncul entity dari kejauhan. Entity itu menatap Chad dari jauh. Kemudian entity itu berlari sangat cepat lalu berhenti sebentar. Entity itu menghilang tiba-tiba dan Chad pun bisa bergerak normal lagi. Di situ Chad merasa sangat ketakutan dari kejadian tadi. Setelahnya Chad mendengar suara menyeramkan yang semakin mendekat. Saat Chad kabur, ia diikuti oleh entity tersebut. Chad menemukan tempat di mana entity itu sebelumnya muncul. Dan di situ ia berasumsi bahwa tempat itu dapat membawanya kembali. Ia pun bergegas ke sana. Untungnya Chad berhasil kembali ke rumahnya dengan selamat. Saat kembali ke rumah, Chad berpikir kejadian aneh itu telah berakhir sampai di situ. Jadi ia pun ingin memastikannya dengan mengecek kembali goa misterius sebelumnya. Saat ia melihat goa tersebut, goanya terlihat normal. Dan menurut Chad, entity itu sudah tidak menghantuinya. Namun entity itu akan selalu hadir dimanapun Chad berada. Setelahnya tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi dengan rekaman Chad. Karena rekaman itu berhenti begitu saja. Dan hanya menyisakan kegelapan yang pekat. Yang ketiga, if you see this, you will be forced to delete your world. Ada seorang player bernama Waffle dan satu temannya bernama Olvo. Yang dimana si Olvo ini katanya melihat sesuatu yang aneh di bawah air. Karena Olvo takut, jadi ia pun buru-buru kembali ke rumah. Sebagai teman yang baik, Waffle pun menenangkan Olvo dan bilang kalau mungkin Olvo hanya melihat skeleton di bawah air. Sesampainya Olvo di rumah, ia merasa lega dan tenang karena berhasil kembali ke rumah.
Karena ketika di jalan, katanya ia dikejar-kejar oleh 3 slime. Tapi itu bukanlah masalah yang besar. Olvo juga bercerita saat ia berada di Stronghold, sesuatu yang sebelumnya dilihatnya di bawah air itu berwarna putih. Dan di saat yang bersamaan, ada suara Enderman yang mati. Keesokan harinya, Olvo pergi mencari iron untuk membuat armor. Sedangkan Waffle memanen wheat yang ada di rumah dan berjalan-jalan sebentar menggunakan botnya. Beberapa saat ketika sedang berjalan, Waffle melihat ada pohon yang melayang di atas air. Tapi bagian menyeramkannya adalah saat Waffle mengambil bunga tulip yang ada di situ. Tiba-tiba saja ada Enderman putih yang lewat. Namun Waffle masih belum sadar kalau itu adalah Enderman. Merasa ada yang janggal, Waffle kembali ke rumah menggunakan botnya. Sesampainya Waffle di rumah, Olvo pulang dan berkata ke Waffle, "Kenapa pintu kandang domba istimewanya terbuka? Bukannya harusnya tertutup?" Ternyata di situ mereka juga memiliki domba istimewa yang sering mereka sebut sebagai Octavius atau yang lahir ke-8. Dan sekarang domba istimewanya telah menghilang. Apakah ini ada hubungannya dengan Enderman yang tadi? Karena itu domba istimewa, jadinya mereka pun pergi mencari domba tersebut. Di saat sedang mencari dombanya, mereka malah melihat ada witch hut di kejauhan. Ketika mereka memasuki witch hut-nya, ternyata domba yang mereka cari-cari ada di situ. Namun tiba-tiba saja domba itu tersedot perlahan masuk ke bawah tanah. Waffle dan Olvo yang pertama kali melihat kejadian itu pun terkejut saat melihatnya. Mengira itu sangat gak masuk akal, jadi mereka menganggap kalau itu adalah glitch yang langka. Di malam hari, ketika mereka ingin tidur, terdapat tulisan yang menunjukkan ada monster di dekat mereka. Tapi anehnya saat dicari-cari, hanya ada satu sapi di situ. Waffle dan Olvo pun kemudian mencoba tidur di atap rumah. Namun hasilnya tetap sama. Ketika mereka mengecek sekitaran, Olvo bilang kalau ia sekilas melihat apa yang dilihat Waffle sebelumnya dan tidak Waffle sadari, yaitu sesosok Enderman putih. Di saat Waffle selesai mengecek dungeon skeleton yang ada di goa, ia pun kembali ke rumah. Namun tiba-tiba saja Olvo seperti disihir oleh Enderman putih dan ia pun masuk tersedot ke dalam tanah. Di situ Waffle ingin menolong Olvo, namun sayangnya ia sudah terlambat. Enderman putih itu membunuh Waffle. Yang keempat, Scary Creature. Ada seorang player Minecraft bernama Terence, dan ia baru saja selesai membuat rumah di world survivalnya. Karena hari sudah malam dan hujan, Terence pun memutuskan untuk tidur. Esok harinya setelah bangun tidur, Terence memberi makan sapi-sapinya dan setelah itu ia lanjut pergi mengeksplor sekitar. Di situ Terence tiba-tiba melihat ada sebuah pohon yang terbakar. Karena penasaran, ia pun pergi menuju pohon tersebut. Saat sedang mematikan api, Terence melihat ada entity yang sedang memperhatikan dirinya. Lalu entity itu pergi ke balik pohon. Saat Terence melihat di balik pohon itu, ia tak menemukan apapun di sana. Terence melihat sekelilingnya, namun entity itu menghilang